Penumpang gelapnya ini yang jadi masalah, Gus. Ditunggangin. Ya, kalau kita bicara tentang proses pembentukan undang-undang, proses pembentukan undang-undang itu kan sedapat mungkin melibatkan semua stakeholders, terutama stakeholder yang memang sangat berkepentingan dengan undang-undang itu, Yaitu Omnibus Law, ya, yang sekarang lagi mencengkeram Indonesia, bangsa kita ini. Banyak darah bercecer, keringat tumpah, air mata, banjir, ya kan, properti negara hangus, dibakar, luluh lantak, macam-macam, pro kontra, ada yang paham, ada yang nggak paham. Nah, sekarang yang muncul itu undang-undang belum ada draftnya, kayak atau kertas kosong atau apa, tengah malam juga disahkan. Wah, pokoknya begitulah yang muncul di opini. Dan saya termasuk orang yang berada di, saya siap mati, ibarat gitulah ya, menentang Omnibus Law itu. Nah, saya sekarang ketemu ahlinya. Yuk sekarang kita belajar sama beliau sebenarnya apa Omnibus Law ini. Kalau beliau malam ini menjawab misalkan ini Omnibus Law itu baik, Gus, maka saya akan hormati beliau dan mungkin saya akan mulai merefresh ulang mungkin apa ya yang saya terima selama ini gitu kan. Nah, jadi saya betul-betul saya dalam hal ini takdim sama beliau. Bang Rafli, saya akan kosongkan pikiran, kosongkan hati, saya akan terima apapun ilmu dari Bang Rafli malam ini dan semua jamaah yang nonton. Apa Omnibus Law itu, Bang Rafli? Dari A sampai Z, ya, apa itu benar-benar untuk kemaslahatan umat, rakyat, bangsa, negara, atau sebaliknya seperti ditakutkan orang selama ini kan? Nah, kurang lebih begitu. Yang jelas Omnibus Law itu tidak sama dengan Meligus Law. Kalau Meligus Law kan penyanyi ya. Iya. Kadang-kadang orang menyebutnya omnibus, kadang-kadang orang menyebutnya omnibus ya. Karena omnibus itu dari bahasa Latin sesungguhnya ya. Karena omnibus. Kadang-kadang di bahasa Inggris kan omnibus gitu kan. Law-nya itu bahasa Inggris. Jadi begini, Gus. Jadi Omnibus Law itu adalah satu undang-undang yang berisi banyak hal. Nah, dia itu ingin mencapai tujuan tertentu, tetapi tujuan tertentu itu dicapai dengan satu undang-undang. Jadi mengatur banyak hal. Jadi yang diatur undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang tentang pertanahan, pemerintahan daerah, semuanya. Jadi kalau kita mau mengubah masing-masing satu undang-undang yang jumlahnya berapa ya? Ya 70-an kalau tidak salah, 70-an atau 80-an itu kan prosesnya lebih lama. Maka kemudian satu saja undang-undangnya mengubah puluhan undang-undang yang dirasakan menghambat penciptaan lapangan kerja, kan begitu? Atau menghambat investasi. Nah, saya termasuk orang yang awalnya mendukung ide atau gagasan Presiden Jokowi ya pada periode kedua, karena bayangan saya adalah Omnibus Law ini untuk memapas birokrasi, untuk memapas pungli. Yang selama korupsi ini menjadi juga. Ya korupsi juga yang menjadi duri dalam daging penciptaan lapangan kerja di Indonesia, kesejahteraan karyawan dan buruh, kan begitu pekerjaan. Tapi rupanya perjalanan selanjutnya banyak penumpang gelapnya. Nah, penumpang gelapnya ini yang jadi masalah, Gus. Ditunggangin. Ya, kalau kita bicara tentang proses pembentukan undang-undang, proses pembentukan undang-undang itu kan sedapat mungkin melibatkan semua stakeholders, terutama stakeholder yang memang sangat berkepentingan dengan undang-undang itu. Kita tahu bahwa Omnibus Law ini katanya ada 64 pertemuan. Coba bayangkan, 64 pertemuan untuk mengubah undang-undang yang jumlahnya lebih dari 64, kan nggak masuk akal. Artinya pasti kurang dari sisi partisipasi publiknya, transparansinya juga kurang. Kalau sudah tidak partisipatif, tidak transparan, pasti tidak objektif dan tidak akuntabel kan hasilnya kan. Jadi karena itulah kalau kita lihat prosesnya kemarin, undang-undang ini sangat bermasalah. Dan yang paling telak masalahnya itu adalah ketika di rapat paripurnakan DPR dan pemerintah, itu tidak jelas mana undang-undang yang disahkan atau disetujui itu, rancangan undang-undangnya mana. Padahal harusnya sebelum persetujuan itu semua anggota DPR mendapatkan RUU-nya. Betul. Yang kedua, RUU tersebut harus dibacakan. Memang tidak mungkin membacakan
ratusan begitu tebal. Tapi Iya. paling tidak yang namanya draft solid itu harus ada. Nah, unfortunately sampai sekarang kita belum mendapatkan draft final. Termasuk yang rapat, tidak ada Iya. salinannya ya. Iya. Lalu kemudian presiden mengatakan ada 7 hoax misalnya. Kan aneh, dari mana dia mengatakan bahwa itu adalah 7 hoax, sementara draft finalnya sendiri belum ada. Belum ada. DPR belum mengirim kopi rancangan undang-undang itu kepada presiden. Dari mana seorang presiden misalnya mengatakan bahwa itu hoax, nggak benar. Saya pun kadang-kadang dituduh hoax, menyebarkan hoax juga kan. Tidak menyebarkan hoax, tapi membuat opini berdasarkan berita hoax, seperti itu. Padahal di antara kita semua ini, kalau mau standarnya sebuah referensi yang jelas, tegas, dan final, ya kita hoax semua. Karena kita belum mendapatkan naskah resminya. Termasuk Pak Polisi yang diwawancari Kompas TV kemarin itu yang viral tuh ya. Ya. Kan ada polisi yang sudah menangkapin orang-orang yang dituduh melakukan hoax tentang Omnibus Law ini. Padahal begitu ditanya sama hostnya, salah semua jawabannya. Bang Rafli sudah lihat belum video itu? Unfortunately belum. Oh gitu. Tapi itu gejala umum begitu kan? Gejala umumnya begitu. Iya, jadi akhirnya begini. Saya membayangkan saat ini kan pemerintah dan DPR plus masyarakat, Iya. itu sedang beradu sebuah keyakinan. Siapa yang benar di antara kita ini semua? Iya. Apakah masyarakat yang diwakili oleh para buruh, mahasiswa, intelektual, perguruan tinggi, profesor dan lain Iya, sebagainya, akademisi, aktivis, ataukah pemerintah, DPR dan partai-partai politik pendukungnya mengenai undang-undang atau RUU Omnibus Law ini? Karena mereka mengatakan ini baik loh, yang namanya Omnibus Law ini untuk masyarakat. Tapi masyarakat yang diwakili oleh buruh dan mahasiswa bilang enggak baik. Nah, ini kan ada dua perspektif yang harus kita clearkan dan hanya bisa dengan melihat draft finalnya itu. Tapi bagi saya orang hukum tata negara, ketika persetujuan tanggal 5 Oktober tersebut tidak punya draft finalnya, maka saya katakan sudah ilegal itu. Cacat ya. Sudah cacat. Itu cacat yuridis yang luar biasa. Dan harusnya kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, batal ini harusnya. Tapi kita pesimis karena Mahkamah Konstitusi juga diisi orang-orang rezim, bahasa sederhananya begitu ya Bang ya? Atau gimana? Ya, rezim itu kan bisa positif bisa negatif. Iya. Jadi rezim itu adalah kelompok penguasa gitu ya yang sedang berkuasa. Nah, itu bahasa itu. Tapi kadang-kadang orang memandangnya negatif.